and work for it. Halo Keepers, selamat datang di podcast Suara Kita 101, tempat di mana suara perempuan didengarkan dan dirayakan. Kembali lagi bersama saya Lydia yang akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Nah Keepers, podcast kali ini tentunya beda banget karena kita sudah kedatangan tamu yang spesial. Kira-kira Keepers bisa nebak nggak tamu spesialnya siapa? Nah, sudah bersama saya Kak Bunga, Ketua BEM dari Universitas Widya Husada Semarang. Nah Keepers, cerita sedikit tentang Kak Bunga ya. Kak Bunga ini dikenal aktif di organisasi. Dan Kak Bunga juga salah satu contoh perempuan yang berani ambil posisi sebagai pemimpin. Wah, keren banget ya, seorang perempuan menjadi pemimpin. Nah, jadi nanti kita bakal ngobrol santai dengan Kak Bunga tentang pengalamannya selama menjabat jadi ketua BEM, terus tantangan apa aja yang dihadapi, sampai gimana rasanya jadi perempuan di posisi kepemimpinan. Jadi pastikan Keepers stay bareng kita dari awal sampai akhir ya, karena obrolan ini pasti bakal seru dan relate banget. Nah, mungkin langsung saja kita sapa Kak Bunganya ya Keepers. Halo Kak Bunga. Halo Kak. Terima kasih sudah hadir di podcast kali ini ya. Sama-sama. Nah Kak, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong Kak Bunga kenalin diri dulu ke Keepers. Mungkin mulai dari nama lengkap, jurusan, dan Kak Bunga sekarang kesibukannya ngapain aja sih selain menjadi ketua BEM? Halo semuanya, kenalin aku Bunga Lidaya dari Prodi D3 Optometri. Aku kuliah di Universitas Widya Husada Semarang. Jabatan aku sekarang adalah Ketua BEM Universitas Widya Husada Semarang periode ini. Kesibukan aku sekarang adalah aku ada kerja part-time, aku juga organisasi BEM, walaupun liburan kita tetap rapat-rapat untuk proker di bulan ini dan di bulan depannya. Terus aku juga tetap belajar optometri walaupun lagi libur kuliah. Wah, nah Keepers, selain sibuk jadi ketua BEM, ternyata Kak Bunga sibuk juga ya di luar organisasi. Nah Kak, langsung saja kita masuk ke pertanyaan dan ini ya beberapa pertanyaan dari Keepers juga ya. Nah Kak, aku mau mundur nih sedikit ke awal. Bisa diceritain nggak gimana perjalanan Kak Bunga dari awal aktif organisasi sampai akhirnya mau jadi seorang pemimpin atau lebih tepatnya jadi ketua BEM. Soalnya kan selama ini yang kita lihat, gambaran seorang pemimpin itu masih identik dan lekat banget sama seorang laki-laki. Jadi awalnya itu aku tuh emang dari dulu udah aktif di organisasi. Bahkan waktu awal masuk kuliah juga aku udah aktif di organisasi. Awalnya di semester 1 sampai semester 2 itu aku udah aktif di BEM. Itu aku dipercaya untuk jadi wakil presiden mahasiswa BEM pada periode itu. Terus dari situ aku banyak berani mengambil tanggung jawab. Aku juga banyak kebantu presmaku saat itu. Aku mulai dipercaya dari situ. Terus akhirnya keputusan untuk maju jadi ketua BEM itu aku fasenya panjang banget karena aku banyak diskusi sama teman-teman, aku minta pendapat dari senior, terus aku juga refleksi terhadap diri aku sendiri tentang komitmen sama kesiapan diri aku, kemampuan aku juga. Nggak dipungkiri juga ya, sebenarnya rasa ragu itu ada, cuma dari situ aku belajar untuk keluar dari zona nyaman dan berani bertanggung jawab terhadap amanah yang sudah diberikan sama aku. Setelah aku diyakinkan oleh teman-teman semua, oleh senior-seniorku, dan aku juga merasa aku siap untuk belajar dan aku sadar kalau menjadi pemimpin itu bukan soal harus sempurna, tapi adalah soal berani bertanggung jawab dan soal proses belajar juga. Dari situ akhirnya aku berani maju jadi ketua BEM dan sekarang aku berusaha untuk menjalankan peran ini dengan sebaik mungkin. Wah, menarik banget ya Kak, cerita awal aktif organisasi sampai akhirnya sekarang Kak Bunga berani ambil posisi sebagai ketua BEM. Nah, dari cerita Kak Bunga tadi nih Keepers, kelihatan ya kalau perjalanan Kak Bunga ini penuh proses dan tantangan. Nah Kak, ngomongin soal tantangan,
tangan. Di titik saat ini, ada nggak sih momen yang buat Kak Bunga sempet ragu sama diri sendiri sampai kayak ngerasa, wah, aku bisa nggak ya jalanin ini? Aku bisa nggak ya jadi pemimpin yang baik? Nah, soalnya kadang di titik ragu itu, pilihan buat lanjut atau berhenti tuh biasanya kerasa banget. Nah, terus apa sih yang bikin Kak Bunga tetap jalanin ini sebagai hal yang buat Kak Bunga kayak have fun dan gak bikin Kak Bunga merasa terbebani? Kalau rasa ragu sih pasti ada ya. Itu juga salah satu fase yang sering banget aku alamin. Tapi aku sadar kalau itu tuh manusiawi banget. Aku juga takut bikin salah, takut salah ambil keputusan dan akhirnya ngecewain banyak orang. Apalagi waktu tanggung jawab makin melebar dan banyak orang naruh harapan ke aku. Tapi yang bikin aku tetap jalan adalah karena aku sadar kalau aku tuh nggak sendirian. Aku punya teman-teman yang siap untuk berjuang bareng, siap belajar bareng, siap untuk maju bareng. Jadi aku berpegang teguh sama ini dan aku juga selalu balik lagi ke awal niatku itu untuk maju dan aktif tuh apa. Kalau memang dari awal niatku adalah untuk belajar dan memberi dampak untuk orang lain, rasa ragu itu nggak menghentikan aku, tapi justru rasa ragu itu bikin aku tetap rendah diri dan juga terus berkembang. Ah, betul. Nah, Kak, kalau kita tarik cerita Kak Bunga tadi, sepertinya rasa momen ragu itu justru nggak jadi penghambat buat Kak Bunga ya, tapi malah jadi bagian proses dari belajar dan tumbuh Kak Bunga selama jadi pemimpin. Nah, Kak, pertanyaan berikutnya, di balik tantangan itu, hal apa sih justru yang kayak Kak Bunga rasain sebagai kelebihan dari seorang perempuan menjadi pemimpin dibandingkan dengan gaya memimpin yang selama ini sering kita lihat nih? Kalau dari yang aku rasain sendiri sih ya, ada beberapa kelebihan dari cara perempuan memimpin. Yang pertama itu, perempuan lebih peka dan lebih empati. Aku tuh selalu lebih banyak mendengarkan sebelum mengambil keputusan. Jadi nggak cuma fokus di hasil, tapi aku fokus juga ke proses dan kondisi orang-orang yang ada di dalam tim. Selain itu, perempuan itu kan karena terbiasa menjalankan banyak peran sekaligus, jadi aku merasa aku lebih terlatih dalam mengatur emosi, mengatur jadwal prioritas, waktu. Ini penting banget, apalagi waktu lagi banyak tekanan sama dinamika internal. Dan yang terakhir yang gak kalah penting juga, perempuan itu lebih kolaboratif dalam memimpin. Jadi, aku gak selalu ngerasa harus aku yang paling benar atau harus aku yang paling pertama, tapi aku lebih mikir ke gimana caranya tim ini tuh jalan bareng, maju bareng. Dengan seperti ini tuh menurut aku, organisasi ini akan lebih hidup dan solid. Dari obrolan kita sejauh ini ya Kak, ada satu benang merah yang aku bangun, yang aku bisa ambil ya. Kerasa banget bahwa pemimpin itu bukan cuma soal posisi ya, tapi juga soal cara membangun dan menuntun tim di dalamnya. Bener banget. Selanjutnya, dari menurut kakak sendiri, kalau jadi pemimpin, hal paling penting apa dijaga supaya semua bisa berjalan tanpa ada yang merasa terabaikan? Maksudnya dari sebuah tim ini atau sebuah orang-orang di dalam organisasinya ini nggak ada yang merasa terabaikan. Wah, aku nggak diajak ini, aku nggak apa namanya, nggak diajak ke sini. Jadi semua merasa terlangkul gitu Kak. Kalau dari aku sendiri, menurut aku yang paling penting adalah membuat anggota merasa didengar dan dihargai. Karena menurutku tuh nggak semua orang tuh butuh untuk selalu diturutin, tapi butuh selalu untuk didengar. Sebelum mengambil keputusan, aku selalu komunikasi dua arah. Jadi, walaupun nanti akhirnya keputusan yang diambil nggak selalu mewakili semua pihak, tapi setidaknya mereka semua tahu kalau pendapat mereka itu dipertimbangkan. Selain itu, penting juga untuk adil dan konsisten. Nggak boleh ada kesan pilih kasih atau lebih dekat ke pihak tertentu. Dengan kayak gini tuh, anggota ngerasa aman dan percaya sama organisasi. Terus yang terakhir yang nggak kalah penting adalah hadir secara emosional. Jadi, memimpin itu bukan cuma soal hadir di rapat atau memberi instruksi, tapi kita juga harus peka terhadap kondisi sosial atau emosional
orang-orang yang ada di dalam tim. Harus lebih peka apabila ada anggota yang kewalahan atau lagi nggak baik secara emosi. Kita bisa nanya hal-hal sederhana kayak kabarnya dia atau mungkin bisa jadi tempat curhatnya dia. Dengan kayak gini, organisasi tuh jadi nggak tekanan, tapi lebih ke tempat pulang yang bikin kita terus belajar, berkembang, dan saling percaya. Nah, betul. Jadi kayak orang di dalam organisasinya juga merasa enjoy ya, Kak, nggak terbebani gitu ya. Benar banget. Nah, kelihatan banget ya, Kivers. Kalau menjadi seorang pemimpin itu bukan cuma soal mikirin program kerjanya aja, tapi juga memastikan bahwa semua anggota, semua tim merasa terlibatkan. Nah, Kak, selanjutnya nih kita jujur-jujuran ya. Kalau boleh jujur, Kak Bunga capek nggak sih jadi ketua BEM? Apalagi di BEM sendiri pasti banyak banget kegiatannya ya. Kalau lagi padat-padatnya gitu tuh kegiatan, biasanya Kak Bunga ngapain aja sih buat riset diri agar tetap waras dan semangat lagi? Kalau boleh jujur ya, capek banget. Karena jadi ketua BEM itu capek, bukan yang sehari 2 hari, tapi capek yang menumpuk fisik, pikiran, perasaan. Tapi aku selalu sadar dari awal kan memang aku ingin belajar dan ingin memberi dampak ke orang lain. Terus cara aku riset untuk diri aku sendiri adalah aku biasanya menjauh dulu dari hiruk-pikuk organisasi, ngelakuin hal-hal sederhana kayak dengerin musik, journaling, atau sekedar pergi quality time sama teman-teman aku. Hal sederhana yang ngaruh banget ke aku. Terus aku juga berusaha untuk jujur sama batasan diri aku sendiri. Enggak semua hal itu harus aku yang tanggung. Belajar untuk delegasi dan percaya sama teman satu tim itu juga jadi cara paling benar untuk tetap waras di organisasi. Nah, itu tuh Kivers, tips Kak Bunga agar tetap waras dan semangat lagi di organisasi. Nah, kalau kita tarik dari awal obrolan tadi, kelihatan banget ya Kivers, perjalanan Kak Bunga ini sebagai ketua BEM berwarna-warni banget. Nah Kak, semisal kalau nanti masa jabatan Kak Bunga sudah selesai, kesan seperti apa sih yang pengen Kak Bunga sendiri tinggalin buat teman-teman BEM dan lingkungan di kampus? Untuk lingkungan kampus sendiri, aku pengen ninggalin kesan bukan cuma tentang program kerja, tapi soal sikap. Aku pengen teman-teman tahu kalau BEM itu pernah hadir sebagai jembatan komunikasi antara mahasiswa dan pihak kampus. Dan untuk teman-teman BEM sendiri, aku ingin mereka ngerasa selama mereka sama aku, mereka itu punya ruang yang aman untuk berpendapat, belajar, membuat kesalahan, dan menjadi diri sendiri. Itu sih yang pengen aku tinggalin. Wah, pasti berkesan banget ya Kak. Nah, di bagian ini tuh cukup terasa ya Kak. Soal kesan yang ingin ditinggalkan, tadi rasanya perjalanan ini nggak berhenti cuma di satu periode aja, tapi bisa jadi inspirasi buat yang lain juga. Nah, dari pengalaman Kak Bunga dari sekarang, dari sampai saat ini. Nah, menurut Kakak, hal kecil apa yang bisa kita mulai atau kita lakuin, terutama sebagai perempuan, buat saling dukung dan berani ambil peran kepemimpinan? Menurut aku, hal kecil bisa dimulai dari saling mendukung. Berhenti untuk membandingkan diri, terus juga berani untuk mulai bersuara. Kayak gak harus di posisi yang langsung besar, kayak misalkan di kelas atau rapat, walaupun masih gemetar gak apa-apa, tetap bersuara, sampaikan pendapat, atau mungkin berani untuk menjadi ketua, semisalkan ketua kelompok di kelas juga gak apa-apa. Itu mengajarkan kita untuk berani selangkah lebih maju dari teman-teman kita yang lain. Terus kita juga harus menarik perempuan lain itu dengan cara memberi mereka apresiasi. Karena dengan memberi apresiasi walaupun sedikit itu bikin mereka semangat untuk terus melakukan hal-hal yang baik. Dan berhenti untuk mendengarkan orang lain sih Kak. Kayak kadang kan kalau kita lagi ngelakuin sesuatu yang baik gitu, ada aja yang yang ini udah
berpikiran yang lain ya. Iya, kita harus berhenti untuk dengerin itu sih. Yang penting fokus sama diri sendiri. Selagi kita tahu itu benar, tetap maju aja. Nah, benar-benar. Jadi kalau kita mau memulai, walaupun dari hal kecil itu nggak apa-apa ya kan Kak? Bener banget. Justru semua hal besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil tapi konsisten. Bener banget. Jadi kita nggak boleh ragu sama diri kita juga sendiri ya kan Kak? Kita harus Benar berani. sekali. Tuh. Nah, terakhir nih Kak, mungkin Kak Buga boleh disampaikan harapan apa sih yang ingin Kakak titipkan atau pesan apa sih yang Kakak ingin sampaikan untuk generasi pemimpin berikutnya, khususnya perempuan nih? Untuk pemimpin selanjutnya mungkin di kampus yang ada, aku pengen perempuan itu berhenti untuk meragukan kemampuannya sendiri. Mulai percaya pada kemampuan diri sendiri. Karena memimpin itu menurut aku nggak harus soal yang paling sempurna, tapi siapa yang mau bertanggung jawab, siapa yang siap untuk belajar, dan punya rasa peduli kepada sesama itu udah cukup untuk jalan untuk kita maju. Terus aku juga mau perempuan itu memimpin dengan caranya sendiri, tanpa mengikuti standar orang lain, memimpin dengan empati, memimpin dengan kolaboratif. Empati itu dalam kepemimpinan bukan sesuatu kelemahan menurut aku, karena empati justru itu penting banget, karena anggota kita kalau kita perhatiin kan mereka ngerasa senang gitu loh, jadi nggak tekanan. Mereka juga ngerasa kalau pemimpin kita tuh peduli sama kita, berarti kita juga harus peduli ke pemimpin kita nggak boleh mengabaikan dia. Nanti akan tumbuh rasa solidaritas seperti itu. Terus kembali lagi kayak tadi, berhenti untuk mendengarkan orang lain yang bilang hal-hal nggak baik sama kita waktu kita lagi berproses. Nah, Keepers, dari pesan Kak Bunga tadi, rasanya tuh relate banget ya. Banyak hal yang sederhana bisa kita mulai dari hal kecil, ibaratnya kayak gitu. Nah, hal sederhana ini tapi bisa bermakna yang bisa kita buat motivasi ya, Keepers. Nah, Kak, terima kasih banyak ya Kak Bunga sudah hadir di podcast ini, sudah bercerita dan refleksi hari ini. Nah, dari obrolan ini kita belajar bahwa kepemimpinan itu bukan cuma soal jabatan, tapi juga soal proses, nilai, dan keberanian untuk terus bertumbuh. Semoga cerita hari ini bisa jadi pengingat dan penyemangat, khususnya buat teman-teman perempuan untuk berani mengambil peran dan saling menguatkan. Terima kasih ya Keepers sudah menyimak sampai akhir podcast kali ini. Karena mungkin kepemimpinan besar dimulai dari langkah yang kecil. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Terima kasih Kak Bunga. Sama-sama. Nah Keepers, sebisa kalian punya cerita atau saran ide buat podcast berikutnya, boleh langsung saja DM ke Instagram kita di @suarakita1on1 atau langsung saja kirim pesan kalian ke email kita di suarakita1on1@gmail.com. Thank you Keepers, sampai jumpa di episode berikutnya.